Shalom, selamat pagi. Hawewane Raismawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dalam renungan kita di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2020. Pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Kekuatan Kasih. Ayat renungan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita ingat renungan kita pada hari Sabat kemarin, dia mengatakan cinta adalah prinsip yang suci. Cinta sejati adalah prinsip yang suci. Dia memakai terjemahan cinta untuk mengungkapkan perasaannya dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, hari Minggu pagi ini, terjemahan kita menggunakan kata kasih. Renungan kita akan menjelaskan kenapa ada cinta, ada kasih. Ada cinta, ada kasih. Sarana kasih mempunyai kuasa yang ajaib, karena itu adalah kepunyaan Allah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu menutup dosa yang banyak. Kalau kita mau mendapat pelajaran itu dengan kuasa yang menyembuhkan, kehidupan kita akan memperoleh karunia. Bagaimanakah kehidupan itu diubahkan dan dunia menjadi serupa dengan surga, menjadi pendahuluan daripadanya. Jadi ketika kita memiliki kasih, kalau kemarin cinta berbicara tentang dua orang yang ingin mengikat janji. Kalau kasih adalah ungkapan kita kepada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada orang yang kita temui, kepada anggota keluarga di dalam keluarga kita, anak, istri, siapa saja yang datang ke rumah kita. Kata-kata kita lemah lembut, tutur bahasa kita menyenangkan. Jika ada masalah, kehadiran kasih di sana membuat hubungan yang hampir retak, hampir hancur itu dipersatukan kembali. Luar biasa. Pelajaran yang indah ini dapat diajarkan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kecil sekalipun. Kalau kita ingat cerita Yesus, bagaimana dia mengasihi anak-anak. Kasih itu memiliki gambaran sama seperti seorang anak yang mengasihi. Hari ini atau jam ini, waktu ini mereka ribut berantem gara-gara mainan mereka. Tetapi ketika setelah didamaikan, mainan itu dibagi dengan baik, mereka kembali bermain dengan apa? Dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Karena kasih di dalam mereka itu murni, bersih. Bandingkan dengan kita, orang-orang tua. Itulah sebabnya kasih sangat mudah dipelajari, sama seperti seorang anak yang sangat mudah memaafkan akan apa? Sahabatnya, temannya, saudaranya yang berbuat salah dengan dia. Dipandang dari sudut duniawi, uang itulah kuasa. Luar biasa. Kutipan selanjutnya. Tetapi dari pandangan Nasrani atau kita sebagai orang Kristen, cinta itulah kuasa. Luar biasa. Bagi sekarang ini, siapa yang memiliki uang, dialah yang memiliki dunia ini. Dialah yang bisa memberinya kuasa. Bukan hanya terjadi di luar sana dalam percaturan politik, bahasanya. Tapi di dalam gereja pun. Orang ini punya uang. Maka dia layak untuk menjadi ketua jemaat atau contohnya pimpinan dalam jemaat. Tetapi sebenarnya Nyonya White mengingatkan kita, bukan itu yang menjadi dasar. Ketika seorang memiliki kasih di dalam hatinya, tutur bahasanya baik, kehadiran di dalam jemaat membuat jemaat merasa nyaman, senang. Justru dialah yang memiliki kuasa atau mempunyai kemampuan yang luar biasa oleh Allah diberikan di dalam jemaat atau rumah tangga kita masing-masing. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita memiliki kasih, tidak ada yang namanya perselisihan, kesengsaraan tidak ada. Saya mengasihi kamu, tapi selalu berselisih paham. Tidak menempatkan titik temu yang jelas. Berarti kasih kita belum sempurna. Kita masih harus terus belajar untuk saling mengasihi. Ini kutipan yang baik. Rumah tangga harus menjadi pusat cinta kasih yang paling suci dan paling mulia. Perdamaian, kerukunan, cinta kasih, dan kebahagiaan harus dipelihara dengan sungguh-sungguh setiap hari. Sehingga segala perkara yang indah berada di dalam hati mereka yang menjadi anggota keluarga. Tanaman kasih harus dipelihara dengan sebaik-baiknya
kalau tidak ia akan mati. Apakah yang ditanamkan iblis di dalam hati? Dengki, iri hati, prasangka buruk, bicara jahat, kurang sabar, syahwat sangka, mementingkan diri sendiri, tamak, dan kesia-siaan. Dan itu semua harus dicabut. Ya. Luar biasa. Renungan pagi kita mengatakan ketika kita memiliki cinta kasih. Dua kata ini kalau dipadukan rasanya nikmat sekali. Cinta dan kasih. Cinta kasih. Ya. Kalau kita mau menggali lebih dalam kata-kata ini, maka satu hari ini kita akan membahasnya. Ya. Tapi renungan pagi kita terbatas oleh beberapa menit. Tapi Nyonya White mengatakan jika ada cinta kasih, maka kerukunan, ketentraman itu akan ada. Sebaliknya, racun ditanam oleh iblis, racun ditanam oleh setan. Apa? Oh, luar biasa. Ya. Dengki, iri hati, prasangka buruk. Ya. Kalau kita menaruh di dalam pikiran kita terhadap tetangga kita, terhadap orang yang dekat kita, oh ini sesuatu yang buruk dia sedang rancangkan kepada kita. Padahal sebenarnya dia sedang duduk dengan baik, tidak memikirkan sesuatu yang buruk terhadap kita. Tapi prasangka di dalam hati dan pikiran kita, wah ini sesuatu yang ditanam. Kalau dalam renungan pagi kita dikatakan itu racun yang ditanam oleh setan di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Bicara jahat, kurang sabar, dan lain-lainnya. Dan ini semua harus dicabut. Isilah dengan kasih, kelembutan di dalam hati kita. Oh, betapa banyak orang yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang beracun ini, yang membunuh buah-buah cinta yang indah, serta menajiskan jiwa. Kenapa ada begitu banyak masalah yang terjadi? Renungan pagi kita katakan, oleh karena kita membiarkan tanaman yang beracun ini yang tumbuh di dalam hati kita, gantinya menumbuhkan buah-buah roh, kasih, sukacita, dan teman-temannya. Kita menumbuhkan hal-hal yang membuat racun dalam tubuh kita. Oleh sebab itu renungan kita di pagi hari ini mengatakan, mari kita minta kuasa Roh Kudus, mari kita minta Allah Yesus Kristus mengisi hati dan pikiran kita, sehingga tanaman yang beracun ini kita cabut dan buang. Dan sebaliknya, tanaman kasih, cinta kasih ini yang akan kita pupuk dan tumbuh di dalam hati kita. Kutipan yang terakhir dikatakan Nyonya White, dalam banyak keluarga mengungkapkan cinta kasih terhadap satu sama lain sangat kurang. Sementara tidak ada perlunya bersikap sentimental, jadi perlu mengucapkan cinta kasih dalam cara yang bersih, suci, dan mulia. Cara yang bersih, suci, dan mulia. Alangkah baiknya keluarga-keluarga di pagi hari ini, mari kita nyatakan kasih kita kepada anggota keluarga kita, kepada suami, kepada istri. Mari katakan, saya mengasihimu, saya mencintaimu, I love you, dan sebagainya. Kepada anak-anak kita, mari kita peluk mereka, nyatakan di dalam hati kita, nyatakan kepada mereka, Dedi, Bapak, Mama, ya, Mami, dan sebagainya, mengasihi kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu, sehingga mereka merasakan kasih di dalam rumah tangga kita. Nyonya White mengatakan, jangan sampai itu berkurang di dalam rumah tangga kita, sehingga dengan demikian ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya cinta Yesus setiap hari, kenapa kita tidak mengatakan kepada anggota keluarga kita, saya juga mengasihi kalian sama seperti saya mengasihi Yesus. Luar biasa. Renungan pagi kita mengatakan itulah kekuatan kasih. Kiranya rumah tangga kita di hari bekerja kita yang pertama, di minggu kita yang penuh tantangan ini, memulai aktivitas rumah tangga kita, memulai segala hal di dalam kehidupan kita dengan kasih di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa kepada keluarga-keluarga, secara khusus di dalam gereja Tuhan di Argapura, ataupun keluarga-keluarga yang menyaksikan akan renungan pagi kami ini. Biarlah kekuatan kasih ada di dalam keluarga masing-masing. Biarlah dari hati kami keluar ungkapan-ungkapan saling mengasihi, baik kepada suami, istri, kepada anak-anak. Dan kami mencabut akan tanaman beracun yang coba ditanam iblis di dalam hati kami, sehingga suasana rumah tangga kami
menggambarkan suasana surga. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk umat Tuhan, di mana virus yang jahat ini semakin dekat kepada kami, semakin dekat dari rumah tangga kami. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu untuk menjaga melindungi umat-umat Tuhan. Terlebih lagi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, hikmat diberikan kepada kami untuk menjaga merawat tubuh kami masing-masing, juga anggota keluarga kami. Sehingga sepanjang minggu ini kami akan sehat, kuat, melewati minggu bekerja kami ini, dan tiba kembali pada hari Sabat-Mu yang suci. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa di pagi hari ini. Sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi sekali lagi, salam sehat selalu ya. Hawe wane, rais mawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.